Once upon a time, many eons ago, Dahulu kala, berabad-abad yang lalu, Vladimir Putin muda, yang baru saja terpilih sebagai Presiden Rusia, menyampaikan pidato di parlemen Jerman dan menerima tepuk tangan meriah atas pidatonya itu. Saat itu, hubungan Jerman-Rusia berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Namun kini, kita hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Jika Anda bertanya kepada sebagian besar orang Eropa, mereka akan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena presiden dari masa itu telah berubah menjadi seorang diktator gila. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa hari ini Twitter dipenuhi oleh para intelektual dan politisi Jerman yang tampak tak sabar menunggu perang langsung dengan Rusia? Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, hadir Alexander Rar, Direktur Riset Forum Jerman-Rusia, dan pendukung kuat kembalinya hubungan bilateral yang bersahabat. Of a return to friendly bilateral relations. Mr. Rahr served for many years in US. Tuan Rahar telah bekerja selama bertahun-tahun di lembaga think tank Amerika Serikat, Eropa, Ukraina, dan Rusia, menyaksikan secara langsung perubahan dramatis dalam hubungan-hubungan tersebut. Ia juga, omong-omong, adalah penulis novel thriller politik berbahasa Jerman, Gerbang Emmas Kief. Inilah yang ingin kita bicarakan hari ini. Jadi Alexander, selamat datang. Terima kasih telah mengundang saya. Baik, terima kasih sudah bersedia. Kami Madame Biwi Byungat Minarik. Dan Anda memiliki begitu banyak sisi di hubungan ini. Bisa Anda memulai sedikit latar belakang Anda dan memberitahu kami di mana tepatnya Anda bekerja, serta kapan masa keemasan hubungan Jerman-Rusia bagi Anda? The golden age of German-Russian relations to you. Well, in my figure, you have a kind of. Nah, menurut saya semacam saksi dari semua tahun-tahun yang sangat menarik ini, dan saya benar-benar siap untuk membicarakannya. Saya terpesona oleh masa-masa yang telah saya lalui. Saya lahir di Taipei, Taiwan, dan dibesarkan di Jepang, tempat ayah saya bekerja sebagai jurnalis pada waktu itu. Kemudian, keluarga kami kembali ke Jerman, di mana saya belajar sejarah dan ilmu politik di Universitas Negeri Munich. Saya juga bekerja di Munich selama lebih dari 10 tahun di tiga penelitian Radio Free Europe, Radio Liberty, bukan stasiun propagandanya, melainkan lembaga penelitiannya, yang merupakan institusi yang biasa dengan dihormati di dunia barat. Research institute in the West. And I started to write books there, for example, the first biography. Saya mulai menulis buku di sana, misalnya biografi pertama Gorbachev, dan banyak publikasi lain yang saya hasilkan pada waktu itu. Pada tahun 1994, ketika Radio Free Europe ditutup di Munich, saya pindah ke Berlin dan Bonn dan bekerja selama 20 tahun di Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, yang merupakan semacam lembaga pemikir di bawah Kementerian Luar Negeri. Pada waktu itu, saya juga sedikit memberi nasihat kepada Kanselir Schröder mengenai Rusia. Pada tahun 2011 dan 2012, yang mungkin sangat menarik bagi para pendengar kita, bukan pada tahun 2014 ketika konflik nyata dengan Rusia terkait Ukraina dimulai, tetapi 2 tahun sebelumnya, saya mulai melihat adanya kesulitan serta gerakan dan perubahan arah yang aneh dalam kebijakan Jerman-Rusia. And redirections in the German-Russian policy, because Mrs. Merkel at the time wanted to. Karena pada saat itu Ibu Merkel ingin membentuk koalisi dengan Partai Hijau, ia tidak ingin melanjutkan kerjasama dengan Partai Sosial Demokrat atau Partai Liberal Demokrat. Jadi, ia memutuskan untuk mendekati Partai Hijau. Dan dalam hal ini, ia mengorbankan kebijakan terhadap Rusia demi Partai Hijau, yang pada waktu itu merupakan partai paling kritis terhadap Rusia di Jerman dan memiliki banyak konflik dengan Rusia terkait hak asasi manusia dan berbagai isu lainnya. Menjadi cukup mustahil bagi saya untuk tetap berada di dunia akademik karena kehidupan akademik di Jerman sudah mulai berubah sekitar tahun 2011 dan 2012. Dan omong-omong, ini juga merupakan masa, saya yakin kita akan membicarakannya, ketika Vladimir Putin kembali berkuasa. When Vladimir Putin returned to power, you remember he was allowed to. Kau ingat, dia hanya diizinkan menjabat sebagai presiden selama 2 periode hingga tahun 2008, dan kemudian harus mundur sesuai dengan konstitusi. Dia memberi tempat bagi Dmitry Medvedev yang menjadi presiden Rusia selama 4 tahun. Namun setelah 4 tahun itu, Putin memutuskan,
dan konstitusi mengizinkannya untuk melakukan hal itu, untuk kembali menjadi presiden. Dia menyingkirkan Medvedev dan kembali sebagai kepala Kremlin, kepala Rusia. Hal ini tidak disambut baik oleh Barat. Barat menentangnya. Kita bisa mengingat bahwa bahkan Joe Biden, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat, dan juga Ibu Merkel, secara pribadi mendesak Putin agar tidak kembali menjadi presiden, untuk tetap berada di posisi kedua, dan membiarkan Medvedev yang lebih muda memimpin negara. Namun tentu saja, Putin tidak mendengarkan dan menolak semua tawaran serta tuntutan dari Barat. Saya akan mengatakan bahwa inilah saat ketika konflik nyata antara Barat dan Rusia dimulai, terutama berpusat pada sosok dan kepribadian Vladimir Putin, yang menjadi sosok yang sangat dibenci, musuh bagi Barat karena pandangannya, cara berpikir tradisionalnya, sikap geopolitiknya, dan seperti yang dikatakan orang di sini, reforsan impregnate, Juthay family is Billy scary sign prothas and NATO, Progoregan is imprukat tegen Barat, isu tobit. Open fight with the West over NATO expansion, but let's go back very shortly to my. Tapi izinkan saya kembali sebentar ke biografi saya. Saya kemudian beralih ke dunia bisnis karena lebih mudah bagi saya untuk menjadi konsultan bagi perusahaan sekitar tahun 2014-2015 dalam hal kerjasama dengan Rusia, Ukraina, dan dunia pasca Soviet. Saya bekerja untuk perusahaan energi Wintershall dan untuk Gazprom International. Sejak perang dimulai, saya terus mempertahankan jaringan saya dengan Rusia, tetapi secara resmi saya sekarang menjabat sebagai Ketua Masyarakat Eurasia di Jerman, sebuah organisasi baru yang sangat penting yang didirikan pada tahun 2021. Organisasi ini melakukan analisis dan bekerja sama dengan bekas Republik Uni Soviet di bidang budaya, politik, dan ekonomi. Jadi saya terus mengikuti perkembangan di dunia pasca Soviet. Dan ya, saya sangat senang bahwa selama 3 tahun terakhir saya mencurahkan diri untuk menulis sebuah buku monumental berjudul Gerbang Emas Kiev, di mana saya berusaha menjelaskan akar konflik di Ukraina dan perang di Ukraina. Ada dialog panjang dalam buku itu antara seorang jurnalis, yang tentu saja bisa kamu tebak adalah saya, meskipun dengan nama berbeda, dan seorang jenderal dari FSB, sekutu dekat Putin. Warstellers bagaimana perang itu dimulai, mempaparkan serbert, dicegah permasalahan konflik antara Rusia dan Barat, dan keluar maju. Dan tentu saja yang juga penting ada bahwa buku ini penuh dengan kritik terhadap berbagai kegagalan, dan kita akan membahas hal ini. Apa saja kegagalan itu? Kegagalan untuk membangun hubungan yang mantap dan stabil antara Barat dan Rusia selama 35 tahun terakhir, sejak runtuhnya tembok Berlin. Ada banyak tanda tanya mengenai perkembangan ini, dan saya pikir banyak hal yang benar-benar berjalan salah. Kita sebenarnya bisa memperbaikinya jika kita cukup cerdas dan mau melakukannya. Dan yang ketiga, tentu saja, ini adalah buku sejarah. Karena penting untuk memahami Rusia tidak hanya dari sudut pandang masa kini. Hal ini penting bagi publik Barat, dan menulis buku ini untuk publik Barat. Rusia harus dipahami dari akar aslinya, dari akar sejarahnya. Salah satu drama dalam buku tersebut berkisah tentang masa-masa sulit perang saudara di Rusia pada awal abad ke-17, ketika Ivan yang mengerikan meninggal. Kekaisarannya hancur, muncul tsar-tsar palsu di takhta, dan ada intervensi dari Barat. Banyak hal dari peristiwa itu menunjukkan kesamaan yang sangat menarik dengan dunia saat ini, dengan politik Eropa dan tatanan Eropa masa kini. Saya sangat menyarankan, tidak King Folkloser in the greatest use true, and we have the link. Yes, be them free kind and Lodi cove to you. To understand today's policy. May I ask you, this is fascinating to me that Bolehkah saya bertanya, ini sangat menarik bagi saya, bahwa di Barat, di Eropa Barat, kita sepenuhnya sadar
betapa pentingnya secara fundamental, katakanlah, sebuah peristiwa seperti Revolusi Prancis serta cita-cita pencerahan dan sebagainya bagi peradaban Barat masa kini. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti. Namun ketika orang Rusia mulai berbicara tentang sejarah dan pentingnya sejarah, bagaimana hal itu membentuk cara berpikir mereka? Reaksi spontan sebagian besar orang Eropa Barat adalah, mereka hanya mengada-ada. Itu tidak ada hubungannya dengan sejarah Rusia. Semuanya tentang imperialisme Rusia, gagasan besar Neo-Soviet dari Vladimir Putin, tentang menekan demokrasi. Mengapa menurut Anda, di satu sisi, kita begitu mampu memahami akar dan arah sejarah kita sendiri atau mengakui narasi sejarah tertentu, tapi pada saat yang sama, kita sepenuhnya menolaknya ketika menyangkut Rusia? Bagaimana itu masuk kalki Anda? For the Russians completely. How does it make sense to you? I have two explanations for that. Again, Saya punya dua penjelasan untuk itu. Sekali lagi, izinkan saya kembali ke sejarah, karena dari sudut pandang historis, Anda bisa memahami dan juga menanggapi pertanyaan Anda. Pertama-tama, kita telah hidup dalam perpecahan antara Barat dan Rusia sejak tahun 1054. Itu bukan kesalahan Rusia. Itu adalah kesalahan orang Yunani atau Romawi pada tahun 1054 yang menolak semua tawaran dari gereja Katolik, dari Roma Barat. Maaf, tolong lupakan. Maksudnya skisma bawang keluar Katolik, bukan? Retain tu sepren peport reforgen ze bivituim aporet ethrutaris de gerabus de bless. Ya, karena rejitam mal, fortsna, Sri Thrunima pulpit. I meant Resetet mofab untoy church for Sliman and but. Okay, baik nang. So Louis series. Sorang siriwan. Ito. I'm historian, sure. I should know. Tidak masalah. Ini sisi, Ithlano, imagine Einstein semua tim pemain nemnya. And this schism continues till today. Dan perpecahan ini terus berlanjut hingga hari ini. Saya mencoba menjelaskannya dalam banyak buku yang saya tulis, karena ini adalah konflik yang sangat serius. Something to do Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa Rusia sebagai pewaris mengambil alih warisan Kekaisaran Bizantium, sementara kita di Barat mewarisi warisan Kekaisaran Romawi. Ada perpecahan yang sangat mendalam antara Roma Timur dan Roma Barat, katakanlah, sekitar 2000 tahun yang lalu. Kita masih menderita akibat tradisi-tradisi yang sulit ini. Rusia negara yang lebih tradisional, sementara kita di Jerman dan di Barat berpegang pada cita-cita revolusi Prancis, pada kemajuan, pada jenis kebudayaan yang sama sekali berbeda dari Timur. completely different kind of culture than the world in the East. And I would say that would not matter so much. Dan saya akan mengatakan bahwa hal itu tidak akan terlalu penting jika tidak ada juga konflik geopolitik di Eropa Tengah dan Timur. Wilayah, negara, bangsa, dan budaya yang terletak di antara Timur dan Barat. Dan selalu ada perang mengenai hal ini. Kita bisa membicarakannya jika Anda mau. Tetapi pada akhirnya saya akan mengatakan bahwa bahkan berabad-abad setelah Peter yang Agung membuka gerbang bagi Rusia menuju Eropa, masih ada hubungan yang erat antara Rusia dan Barat. Nordic. Nemembramik you, Trusaruteth Kutibepergi Samasendaith. Sebuah garikut tinawar, ilits me this thing verburied, aggressive, orthodox, that is Sanagiantolik. From the Western point of view, aggressive, orthodox, not Catholic. There's different roots, different traditions, but nevertheless, the cooperation. Aturan yang berbeda, tradisi yang berbeda, namun demikian kerjasama pun dimulai. Rusia menjadi semakin lama semakin menjadi negara Eropa, terintegrasi ke dalam dunia Eropa. Dan Barat juga menjadi bagian dari dunia Rusia. Banyak orang Eropa pindah ke Rusia, berkarir di bawah Tsar, dan membantu membangun industri Rusia dan sebagainya tentu saja. Saya akan mengatakan bahwa abad ke-19, kemenangan bersama bangsa-bangsa Eropa, termasuk Rusia, half revolusi Prancis that Chen is like their belosum this the erasur this the freni, no would we sit there Eropa. Deeper into the European affairs, into the European architecture. And yes, there was a Crimean War, which has something to do with the... Dan ya, ada perang Crimea yang berkaitan dengan kejatuhan Kekaisaran Ottoman. Rusia tentu saja ingin menjadi pihak utama yang diuntungkan dari kejatuhan Turki dan mewarisi Konstantinopel, yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, serta banyak wilayah Ottoman di Eropa Tenggara. Di Barat, tentu saja Prancis, Prusia pada masa itu dan Inggris menentangnya.
Jadi terjadilah perang yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Crimea. Namun demikian, hubungan di antara mereka tidak terlalu buruk. Maksud saya, hubungan itu semakin berkembang menjadi kemitraan, menjadi aliansi antara Prancis, terutama Prancis, Inggris, dan Rusia, serta khususnya juga antara Jerman dan Rusia di bawah Bismarck, yang merupakan masa keemasan kerjasama. Which was a golden age of cooperation. As you know, during the First World War, Dan seperti yang Anda ketahui, selama Perang Dunia Pertama, Rusia Tsaris sangat erat bersekutu dengan kekuatan Barat melawan Jerman. Ini adalah Perang Eropa, Perang Dunia Besar Pertama, di mana Rusia dipandang sebagai sekutu, bukan sebagai negara yang harus dilihat semata-mata sebagai musuh Eropa. Namun kemudian terjadi revolusi Bolshevik, dan inilah poin kedua saya, yang bahkan lebih penting dalam menjawab pertanyaan Anda. Jangan lupa, Taif Strambother Prolostep Tedingeruth, Numamruth Losibaistaw Babsat Tele Eropa. Rusia tempat negara komunis, Uni Soviet. Uni Soviet memiliki tujuan ideologisnya sendiri. Uni Soviet segebar tegigyong ingin gagasnet dan Lenin. The world with Marxist and Leninist ideas, it wanted to establish completely. Mereka ingin membangun sistem ideologi yang sepenuhnya berbeda, termasuk di Eropa dan di dunia, sebagaimana kapitalisme atau demokrasi yang ada di Barat. Mereka hidup dalam konfrontasi, ya, tidak selama Perang Dunia Kedua. Itu adalah pengecualian besar ketika kekuatan Barat kembali berjuang bersama Uni Soviet melawan musuh bersama, yaitu Reich Jerman, Reich Hitler. Mereka berhasil mengalahkannya, tetapi kemudian tidak dapat menyepakati kebijakan bersama untuk Eropa. Eropa pun terpecah dan tidak dibangun kembali secara bersama, secara berisang. Dan hal itu masih berdampak hingga hari ini. Karena, seperti yang saya katakan, telah ada 80 tahun permusuhan dan kebencian antara Barat dan Rusia. Of animosities between the West and Russia. Now I would say we lived 45 years since. Sekarang, saya akan mengatakan bahwa kita hidup sekitar 45 tahun, sejak tahun 45, dalam keadaan atau di atas panggung Perang Dingin antara Uni Soviet dan Barat. Dan kita mengingatnya dengan cara yang berbeda. Mungkin Anda mengingatnya lebih sedikit, saya mengingatnya lebih banyak, karena saya tumbuh pada tahun 70-an dan 80-an. Saya ingat Perang Dingin ini. Itu adalah masa ketika ada tirai besi yang membentang di seluruh Eropa, ketika kita tak bisa berpardonmu ke timur, dan orang tak bisa datang ke barat. Kita saling membenci. Sansu nukleum omdang satu sembilan. Diksalah pahal total terhapawai sali zasiat. Main depan Perang Dingin. There was a Cold War. And then the Cold War ended suddenly. Dan kemudian Perang Dingin berakhir secara tiba-tiba di bawah Gorbachev di Uni Soviet, yang melaksanakan perestroika dan mulai meliberalisasi negara tersebut. Itu bukanlah kekalahan Uni Soviet seperti yang sering dipandang di Barat menurut sudut pandang saya. Dan ini adalah kesalahpahaman lain, karena Barat saat ini dalam sikapnya yang penuh kemenangan, cenderung berpikir bahwa Perang Dingin dimenangkan hanya oleh Barat. Oleh gagasan yang lebih baik, sistem yang lebih baik, ideologi yang lebih baik, nilai-nilai yang benar, dan sebagainya. Dan bahwa nilai-nilai yang salah yang dimiliki Uni Soviet telah dikalahkan. Pandangan seperti itu keliru, karena sekali lagi Uni Soviet membebaskan dirinya dari komunisme di bawah Gorbachev, tetapi kemudian mulai membangun Rusia pada tahun 1990-an yang tidak berkembang dengan baik. Dan itu adalah masa, pada tahun 1990-an, saya akan katakan, Kararjunung to Maverick Historisno and Wealth, mereka think to with Evan Europe when. Chance to form a common architecture for Europe. And we missed this chance. Dan kita melewatkan kesempatan ini. Rusia mendukung hal itu. Saya pikir bahkan beberapa pihak di Amerika Serikat tidak menentangnya selama Amerika menjadi bagian dari sistem bersama ini. Orang-orang Eropa ya, mereka mengabaikan gagasan itu. Tetapi tetap saja beberapa di antara mereka menyuarakan dukungan. Pada akhirnya hal itu tidak berhasil. Lalu kita semakin terburu-buru menuju konflik baru di Yugoslavia. Selama perang di Yugoslavia, ada juga perang lain. Rusia di Chechnya, atau konflik di Georgia, atau perluasan NATO. Ketika Rusia berkata kalian akan memperluas NATO sampai ke perbatasan kami. Dan orang-orang Rusia berkata tidak, tunggu, kalian tidak bisa melakukan itu. Itu tindakan ofensif terhadap kami.
kami akan menolaknya. Kami akan melawannya bahkan dengan risiko perang dengan harga berapapun. Kita salah memahami hal ini. Kita pikir Rusia terlalu lemah untuk menghadapi kita. Dan masalah utama yang saya lihat hari ini, dan juga kesalahpahaman utama tentang konflik di Ukraina, adalah bahwa kita di Barat melihat Rusia bukan lagi sebagai kekuatan besar, bahwa Rusia telah dikalahkan oleh Barat pada tahun 1991 ketika negara itu runtuh, dan bahwa Rusia tidak memiliki hak untuk menjadi bagian dari Eropa, dari arsitektur Eropa. Kita melihat Rusia sebagai negara pasca-imperialis, pasca-komunis, pasca-kuat, yang tersisih di Eropa dan di dunia oleh kekuatan Barat, bukan oleh Tiongkok atau pihak lain. Inilah menurut saya akar dari konflik tersebut. Dan sekarang, saya tidak tahu bisa keluar dari konflik ini, dari dilema ini. Namun pada akhirnya, seperti Kerb Vichar baru untuk membangun kembali hubungan dengan Rusia dan gemfket lain di luar mau berbat dalam multipolar emperor ini, dengan membentuk lembaga-lembaga multipolar dimilitermi dunia yang bersifat nuklir. I absolutely agree with you. My question. Saya benar-benar setuju dengan Anda. Namun, pertanyaan saya, dan sebelum pertanyaan itu, izinkan saya menambahkan sedikit, adalah bahwa seseorang yang sangat mendukung analisis Anda, bahwa Uni Sovietlah yang pada dasarnya mengakhiri komunisme dan menghentikannya, serta bahwa Perang Dingin berakhir bukan karena kemenangan Amerika Serikat, melainkan karena kesepakatan antara Moskow dan Washington bahwa perang itu harus diakhiri, adalah Duta Besar Jack Matlock, Duta Besar AS terakhir untuk Uni Soviet. Ia mengatakan hal yang persis sama. Ia terus menekankan bahwa kita mengakhiri Perang Dingin karena hal itu merupakan kepentingan kedua belah pihak. Dan runtuhnya Uni Soviet terjadi kemudian karena alasan yang berbeda, tetapi memang terjadi setelahnya. Namun bagi saya, masalahnya adalah bahwa untuk waktu yang lama, saya juga memahami perang di Ukraina sebagai hasil dari kesalahpahaman besar, sebuah ketidaksesuaian dalam cara kita menafsirkan satu sama lain. Tetapi sekarang, sayangnya saya sampai pada titik di mana saya harus mengatakan, tidak, ada begitu banyak orang yang tahu persis apa yang mereka lakukan, yang benar-benar memahami betapa berbahayanya kebijakan-kebijakan itu. Dan menarik bahwa Anda mengatakan perubahan dalam hubungan itu terjadi sekitar tahun 2011 atau 2012. Karena kita tahu bahwa pada tahun 2007, Vladimir Putin menyampaikan pidato yang sangat penting di konferensi keamanan Munich. Bahkan saat itu, dia pada dasarnya ditertawakan, atau lebih tepatnya, bukan secara harfiah ditertawakan, tetapi digambarkan sebagai sosok yang sudah bersikap proto-anti-barat dan sebagainya. Tapi Anda bisa melihat dengan jelas arah perkembangannya, bukan? Cara Barat kemudian mulai secara sistematis memusuhi Rusia. Kita tahu tentang tokoh seperti Tuan Brzezinski dan seluruh gagasan permainan besar. Gagasan bahwa Anda harus memastikan Jerman dan Rusia tidak pernah bersatu. Karena jika tidak, benua Eurasia yang damai dan stabil akan menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Ada orang-orang di AS yang berpikir dalam kategori dan kerangka seperti itu. Saya biasanya menyebut mereka kaum neokonservatif. Mereka yang ingin menumbuhkan permusuhan, dan mereka cukup berhasil melakukannya. Bagaimana Anda melihat dampak dari mereka yang secara aktif ingin mencegah hubungan positif antara Jerman dan Rusia? Saya setuju dengan deskripsi mengenai kecenderungan dan politik yang Anda sebutkan. Ini merupakan bagian dari permainan baru yang muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Soviet. Saya akan mengatakan 3 hal. Pertama-tama, kepentingan Amerika Serikat. AS ingin memiliki hubungan yang dengan Rusia pada tahun 1990-an, tetapi dengan syaratnya sendiri. AS ingin memperoleh semakin banyak kendali atas wilayah Rusia, terutama senjata nuklir. AS ingin melucuti Rusia, mendekati Mitra Junior, dan kemungkinan energi dengan Rusia, bersama Mikhail Khodorkovsky dan para oligarknya, alias pada saat itu sangat pro-Amerika.
When then started to fail, when Russia started to talk about its national Ketika hal itu mulai gagal, ketika Rusia mulai berbicara tentang kepentingan nasional dan kepentingan ekonominya sendiri, perpecahan antara Washington dan Moskow pun muncul. Kedua, dan di sini Brzezinski benar sepenuhnya, Amerika selalu berusaha mencegah terbentuknya poros apapun antara Berlin dan Moskow. Mereka memahami bahwa jika hubungan antara Rusia dan Jerman semakin kuat dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, Rusia melalui Jerman akan masuk ke Eropa, naar de Stellinggader terkemukri Uni Eropa, dan di Amerika terwaarszener. Die Selig Amerika, yuksetting punt temilik rida und wit, mohuet thalis, yami had it suma, bit sisti branches. Who thought the same way on the sides of the French. And so the German chancellors like Helmut Kohl. Jadi para kanselir Jerman seperti Helmut Kohl atau Gerhard Schröder yang tertarik untuk menjalankan kebijakan semacam itu terhadap Rusia, bukan untuk membangun hubungan yang terlalu erat, tetapi untuk menjalin kerjasama yang baik dengan Rusia, pada akhirnya kalah. Mereka terlalu lemah, dan Jerman tidak memiliki cukup dukungan, bahkan di dalam negeri, untuk bentuk kerjasama dan aliansi semacam ini dengan Rusia. Namun Rusia dengan keras kepala terus berupaya memelihara aliansi ini dan mencoba membangunnya kembali, karena hal itu sesuai dengan kepentingan Rusia. Ini adalah salah satu masalah utama dalam arsitektur Eropa yang tidak dapat diselesaikan. Masalah kedua adalah negara-negara bekas Pakta Warsawa. Tidak semuanya, tetapi terutama Polandia dan negara-negara Baltik. Mereka selalu dipandang sebagai negara-negara yang ingin menjadi bagian dari Barat. Begitu pula Hongaria, Ceko, dan lainnya. Dan negara ini tidak memasukkan burden morfane Eropa. Mereka memasuki dunia Barat pertama-tama melalui pintu NATO. Artinya mereka menjadi bagian dari NATO. Dan karena mereka menginginkannya, Polandia, negara-negara Baltik, dan lainnya, mereka mengarahkan kegiatan mereka melawan Rusia yang baru dan imperialis. Secara gamblang, negara-negara ini ingin membalas dendam kepada Rusia atas 45 tahun komunisme. Mereka merasa telah diabaikan atau diasingkan dari Barat akibat perkembangan setelah konferensi Yalta pada 1945. Dengan cara ini, mereka juga ingin membalas dendam terhadap Amerika Serikat dan Barat. Karena Baratlah yang menempatkan mereka dalam posisi tersebut dan kemudian melupakan mereka. Pertama-tama, mereka ingin berkonfrontasi dengan Rusia demi masa depan. Mereka membutuhkan semacam kerangka, citra musuh. Rusia menjadi musuh ideal bagi mereka, cara untuk mewujudkan identitas baru mereka di Eropa, sebagai negara-negara yang berjuang untuk identitas Eropa yang baru. Namun, identitas ini tidak terlalu terkait dengan cita-cita kebebasan dan sebagainya yang dijunjung oleh Uni Eropa. Yang terpenting, ini berpusat pada permusuhan terhadap Rusia dan perjuangan melawan imperialisme Rusia. Bersinotisda para elit mengingai, dan itu ngomong, setumlai sekarang. Mabword. By the way, this is exactly what's happening now. They won. The Poles, the Balts, many other East European. Polandia, negara-negara Baltik, dan banyak negara Eropa Timur lainnya telah memenangkan Eropa hari ini. Mereka semakin mengidentifikasi diri sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah organisasi yang secara ideologis akan mengarahkan kegiatannya untuk menahan Rusia dalam beberapa dekade mendatang. Ini adalah perkembangan yang bersifat bencana, yang mengarah pada perpecahan baru dan tirai besi baru di Eropa. Namun sayangnya begitulah keadaan yang berkembang saat ini. Jadi banyak kesalahan terletak pada negara-negara Eropa Timur yang gagal memperbaiki hubungan dengan Rusia baru pada tahun 1990-an. Kemudian tentu saja sudah terlambat. Saya juga menyalahkan Rusia atas hal itu, omong-omong. Saya pikir Rusia seharusnya bisa berbuat jauh lebih banyak untuk mulai bekerja sama dan memahami negara-negara Baltik, Polandia, serta negara-negara Eropa Timur yang dulu menjadi satelit Moskow, dan tentu saja menderita di bawah komunisme di Rusia. Saya memiliki tanggung jawab untuk membicarakan hal ini, mengubah situasi, dan mengembangkan diplomasi baru terhadap negara-negara tersebut. Saya pikir di sini Rusia tentu juga patut disalahkan, tetapi begitu pula negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya.
Dan kemudian tentu saja kita semua melihatnya. Mari kita kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya. Kita dulu berpikir bahwa Rusia adalah negara masa lalu, bahwa tempatnya bukan di Eropa, melainkan entah di suatu tempat di Asia, dan bahwa mungkin Rusia akan terpecah dalam dekade berikutnya. Inilah cara berpikir di lembaga think tank di Barat dan di kalangan pembuat kebijakan. Mereka sama sekali mengabaikan perkembangan di Rusia. Mereka tidak tertarik pada Rusia. Direktur saya di lembaga riset di Jerman mengatakan kepada saya pada tahun 2007, Tuan Rah, Rusia sudah tidak menarik lagi. Menjadi mitra junior Barat, biarkan saja. Biarkan menghilang. Kami tidak tertarik kerjasama dengan Rusia yang memiliki kepentingannya sendiri. Kami tidak view semiki kepentingan Rusia. Rusia tidak diizinkan memiliki kepentingannya sendiri di Eropa. Namun terberat, Rusia melihatnya secara berbeda. Semua lagi semua diusungkan. Kami memang menyadari bahwa Rusia serius dalam membangun Uni Ekonomi Eurasia, bahwa Rusia serius dalam mempertahankan pengaruhnya di Eropa melalui CIS, organisasi untuk kerjasama dan aliansi dengan bekas Republik Uni Soviet. Hingga kini, kami sebenarnya tidak benar-benar memahami mengapa Kazakhstan, mengapa bahkan Georgia, Belarus, ya saya tidak ingin membandingkan mereka, semuanya memiliki hubungan yang berbeda dengan Rusia. Namun tetap saja, negara-negara ini tidak bisa keluar dari orbit Rusia, atau mereka tidak ingin merusak hubungan mereka dengan Rusia, baik karena alasan ekonomi maupun budaya. Dan karena para elit di negara-negara ini bagaimanapun juga saling terhubung satu sama lain. Kami salah memahami hal ini. Kami mengira semua negara di dunia pasca Soviet ingin menjadi anggota NATO dan Uni Eropa, karena sebagian dari elit mereka mengatakan demikian kepada kami. Namun pada akhirnya kita seharusnya memahami bahwa cara terbaik untuk bekerja sama dengan Eropa Timur pada saat itu adalah melalui sebuah aliansi, semacam zona perdagangan bebas atau sesuatu yang serupa, antara Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia. Kesempatan itu benar-benar terlewatkan. Gagasan tersebut bukan dikembangkan oleh Moskow yang imperialis, melainkan misalnya oleh Nazarbayev, kepala Kazakhstan saat itu, yang menginginkannya. Begitu pula para pemimpin lain dari republik-republik pasca Soviet yang mengusulkannya kepada Barat. Kita tidak menginginkannya. Amerika juga tidak menginginkannya. Dan pada akhirnya, Uni Eurasia dikembangkan hanya untuk memperkuat imperialisme Rusia, yang jelas merupakan kesalahan. Sekarang kita berada dalam kekacauan ini, dan saya pikir kita memerlukan banyak koreksi dalam hal ini. Namun saat ini, seperti yang baru saja Anda katakan, generasi politwalda sekelum zemether ini, atau tak menginginkannya, atau dikira-kira cuma berbaun. Yeah, so the question is like, do they misunderstand it or do they Ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka salah paham atau mereka sengaja memelintirnya? Mungkin kita tidak perlu membahas itu kalau kamu tidak mau, tapi kita memang melihat adanya keselarasan tertentu di Barat yang benar-benar hampir seperti sebuah paradigma. Misalnya, fakta bahwa Tuan Sikorski, Menteri Luar Negeri Polandia, menikah dengan Anne Applebaum, salah satu neokonservatif utama di Amerika Serikat. Bukan. Dan kamu punya keselarasan antara kekuatan yang sangat jelas anti-Rusia di satu sisi. Dan di sisi lain, kamu juga punya, ya bukan reaksi balik, tapi cara baru di mana negara-negara selatan global memandang drama yang sedang berlangsung. Bukan begitu? Also looks at the drama that is unfolding, right? And you have new ways of countries, of third. Dan kini ada cara-cara baru bagi negara-negara, bagi pihak ketiga, untuk memosisikan diri mereka terhadap semua ini. Pada saat yang sama, saya juga berpikir bahwa Rusia tidak terlalu pandai memahami betapa keras dan memaksanya mereka terlihat dari luar. Ambil contoh, Mongolia kecil yang memiliki hubungan baik dengan Rusia dan ingin mempertahankannya seperti itu. Namun kemudian Tuan Putin memutuskan untuk mengunjungi Mongolia, melakukan kunjungan kenegaraan ke sana, hanya untuk membuktikan bahwa surat perintah penangkapan ICC terhadapnya tidak dapat ditegakkan. Dan tentu saja,
Mongolia kecil tidak punya pilihan selain mengikuti hal itu. Of course, little Mongolia has no way other than going along with it. There are heavy-handed policies going on. Ada kebijakan yang bersifat keras sedang berlangsung. Tetapi menurutmu bagaimana Rusia saat ini memahami apa yang harus dilakukannya? Karena kita telah melihat bagaimana teman-teman dekat Barat, seperti Dmitry Trenin, kini sampai pada titik di mana mereka berpendapat bahwa kamu tahu, kita pada dasarnya sudah berada dalam Perang Dunia Ketiga. Ini bukan Perang Dingin Kedua. Ini adalah Perang Dunia Ketiga. Dan bagaimana? Ya, maksudku, bagaimana seluruh rangkaian pemahaman yang dibangun selama 30 tahun oleh orang-orang Rusia yang ingin menjadi bagian dari Barat, yang pro-Barat, kini dipaksa masuk ke dalam dikotomi yang benar-benar tidak sehat. Into a binary which is really, really unhealthy. We misjudge the situation so far as we Kita salah menilai situasi jika kita berpikir bahwa telah ada rencana besar untuk membangun Uni Eropa sebagai kekaisaran baru. building Mungkin memang begitu, tetapi saya akan menggambarkan situasinya seperti ini. Ideologi atau gagasan transatlantik benar-benar telah tertanam dalam pemikiran para elit Barat selama beberapa dekade terakhir. Transatlantisisme lebih penting daripada Eropaisme, yakni cita-cita Uni Eropa, dan lebih penting daripada hubungan khusus apapun dengan Rusia. Jadi siapa penggerak utama transatlantisisme ini? Amerika Serikat. Tidak kurang di bawah Trump, tetapi tentu saja negara dalam Amerika, para elit Amerika, masih sangat transatlantik. Artinya berorientasi pada Eropa dan pada nilai-nilai Barat yang ditentukan oleh mereka. Europe and towards Western values determined, and the Brits who are weak, they don't have the Dan orang Inggris yang lemah, military mereka tidak lagi memiliki kekuatan militer seperti dulu. problems, but they want Mereka punya masalah internal sendiri, tetapi mereka ingin Jerman melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Begitu juga para transatlantisis di Eropa, atau orang Eropa Timur, atau Ukraina. it's a geopolitical Jadi ini adalah permainan geopolitik yang sedang berlangsung di depan tadi Eropa, will lead yang akan mengarah doi maristuan yang saya, to stop dan ini akan sangat sulit menghentikan. Menurut pembagian dunia yang baru, sebuah blok transatlantik di mana Uni Eropa akan menjadi perpanjangan tangan Amerika Serikat dalam dekade mendatang. United States Dan pada saat yang sama, Amerika Serikat akan ingin melawan Tiongkok dari menjadi pemangkin yang Eropa. to be the security guarantee for the Europeans. Well, it will force the Europeans to pay for their security, for their Nah, hal itu akan memaksa orang Eropa untuk membayar keamanan mereka sendiri, untuk rencana mereka, tetapi tidak akan memungkinkan mereka memiliki geopolitik atau kebijakan mereka sendiri terhadap Rusia, misalnya, atau Tiongkok. Hal itu akan memaksa orang Eropa untuk tetap mengikuti garis Amerika. Ini akan mengarah pada pembentukan blok tandingan, blok alternatif di timur, di mana Rusia dan Tiongkok kemungkinan akan membentuk aliansi militer, dan negara-negara seperti India, Turki, Iran, serta sebagian wilayah Timur Tengah akan bergabung. Bukan sebuah blok, tetapi mungkin sebuah asal baru. Saya akan menyebutnya aliansi, yang dalam beberapa hal akan bersikap bermusuhan terhadap Barat, tetapi di sisi lain juga akan berusaha bekerja sama dengan Barat sejauh memungkinkan. Dan saya melihat tentu saja faktor ketiga, blok atau kutub besar ketiga sedang berkembang di dunia. Ini berasal dari Afrika, dan saya akan menyebutnya sebagai blok Islamis atau blok Islam. Karena Islam tentu saja mendominasi dunia sebagai agama, sebagai budaya, dan juga sebagai entitas politik dalam beberapa dekade mendatang. Kita harus menyadari hal ini. Sekarang mungkin belum begitu terlihat, tetapi sangat terlihat dalam 10 atau 15 tahun ke depan, terutama di benua seperti Afrika, yang akan jadi jauh lebih penting dari sekarang, dengan lebih dari 2 miliar penduduk. Dan inilah dunia tempat kita akan hidup. And this will be the world in which we're living. And what I'm very critical of that. Hal yang sangat saya kritisi adalah bahwa kita sekarang kembali terburu-buru di Jerman atau di Barat menuju garis konfrontasi lama dengan Rusia. Mungkin kita kembali ingin dan berusaha melanjutkan konflik Timur Barat ini. Padahal konflik nyata dalam beberapa dekade mendatang bukanlah antara Timur dan Barat, melainkan antara Utara dan Selatan. Karena tantangan yang datang dari selatan menuju utara.
Kita sudah memahaminya sekarang. Kita melihatnya. Wallace Porstev raised the well step that ini. Yeager mentarut barit. Terus out the mount to Conyer. It's a good deal. So serious or so dangerous to us for now. This is the world of today, of tomorrow. Inilah dunia saat ini dan dunia masa depan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa semua yang kita bahas sekarang penting untuk hari ini. Tetapi saya berharap generasi politisi berikutnya akan memahami bahwa masa depan akan membutuhkan metode yang sepenuhnya berbeda dan lembaga multipolar untuk menstabilkan dunia, untuk menyelamatkannya dari kehancuran, dari perang nuklir baru. Saya tidak berpikir kita akan berakhir dalam perang nuklir. Saya tidak setuju bahwa kita sedang berada dalam perang dunia ketiga, seperti yang dikatakan Trenin. Konflik di Ukraina masih bersifat lokal. Syukurlah. Syukurlah konflik itu tetap terbatas di Ukraina. Dan pada tahun 2022, saya setuju, para ahli AS mengatakan ada bahaya bahwa Rusia mungkin akan menggunakan senjata nuklir untuk menghentikan serangan baru Ukraina terhadap tentara Rusia. Namun Rusia tidak menggunakan senjata nuklirnya. Tekanan Rusia si dari Ukraina. Eklok. Winning in Ukraine, slowly but winning. I think what we'll see if you are interested in my. Saya pikir kita akan melihat jika kamu tertarik dengan pendapat saya dalam waktu dekat, mungkin pada akhir tahun ini atau tahun depan, terjadinya pembagian Ukraina. Ya, Ukraina Timur akan menjadi bagian Rusia, sedangkan bagian barat dan tengah Ukraina, yang omong-omong juga merupakan kemenangan bagi barat, akan tetap seperti sekarang dan menjadi bagian dari Uni Eropa. Uni Eropa, Jerman, Prancis, dan negara-negara lain akan dipaksa juga oleh Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak bagi Ukraina dan memasukkannya ke dalam Uni Eropa. Meskipun ada protes dan penentangan dari banyak negara Eropa yang karena alasan ekonomi dan keuangan, percaya bahwa Eropa tidak mampu menanggung beban menggabungkan negara sebesar dan sebermasalah Ukraina. Namun hal itu tetap akan terjadi karena alasan politik. Ngomong-ngomong, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak disukai banyak orang. Tapi saya seorang sejarawan, tahu kan? Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, saya masih muda. Bekerja saat itu di Radio Free Europe. Saya mendengarkan dan berbicara dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Orang-orang berpengalaman, dengan banyak pengalaman hidup dan politik. Dan banyak dari mereka, bukan hanya orang Rusia yang bekerja di sana, bukan kaum nasionalis Rusia, tetapi juga yang lain, termasuk orang Jerman. Dan atasan saya yang orang Amerika di Radio Free Europe, mengatakan kepada saya, Rusia tidak bisa kehilangan Ukraina. Brzezinski juga sepenuhnya benar. Ia mengatakan bahwa tanpa Ukraina, Rusia tidak lagi menjadi negara besar. Dengan Ukraina, ia menjadi sebuah kekaisaran. Dan karena kita tahu bahwa politik Rusia selalu diarahkan untuk tetap menjadi kekaisaran, karena dalam pandangan orang Rusia kita bisa mengkritiknya, kita bisa menentangnya, tetapi saya hanya menjelaskan bagaimana kenyataannya. Bagi para elit Rusia, mereka mengidentifikasi diri mereka, budaya mereka, seluruh esensi dan identitas Rusia, suatan besar. Kehilangan zona pengaruhmu dari sudut pandang mereka akan menyebabkan, seperti di Chechnya pada tahun 1990-an, bahaya perpecahan lebjut di Rusia. Karena itu, mereka membutuhkan zona pengaruh. And so they need a zone of influence, they need a zone of countries which are... Mereka membutuhkan zona negara-negara yang bahkan lebih... Mungkin mereka akan kembali bergabung dengan Rusia, seperti Crimea atau Ukraina Timur, atau menjadi sahabat sejati Rusia, setidaknya bukan anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah pemahaman mereka tentang keamanan Rusia. Dan kita tidak bisa mengubahnya, kecuali hanya melalui perang. Jadi ini akan menjadi langkah pertama. Vertikalize di persembahan ketika ini ada tibel care vertikal dan kekauan pribadi ada Korean yang dia 45 ketika Barat baru muncul. Dan untuk membahas terus mau pilih dan yearword yang multilateral, multipolar, dan saling mengakui hal itu dirang mikir. Dan seriusnya kita akan mengakui. And I think by time we will acknowledge this. And yes, Russia will gain 20% of the Ukraine territory. Dan ya,
Rusia akan memperoleh 20% wilayah Ukraina. Tetapi setidaknya wilayah ini saat ini dihuni oleh orang-orang yang terus terang saja sebenarnya bukan orang Ukraina sejati. Mereka cenderung pada sejarah Rusia, budaya Rusia, gereja Rusia. Mereka adalah dan akan menjadi semakin Rusia. Dan bagian lain dari Ukraina akan mendapatkan kesempatan historis yang unik untuk mengembangkan identitas keukrainaannya. Tentu saja, sebagai kontras terhadap identitas Rusia, tapi juga dalam lingkungan Eropa sebagai buan berbudaya Eropa selama beberapa dekade mendatang. Ini adalah kesempatan yang unik bagi Ukraina. Pada hari ini yang yakin sesuatu yang tidak disebut pengamut. Ukraina terlalu besar pada tahun 1991 ketika Uni Soviet runtuh. In 91 when the Soviet Union fell apart, a lot of parts of Ukraine. Banyak wilayah di Ukraina seharusnya memiliki semacam otonomi, seperti Donbas atau Crimea. Mereka tidak bisa tetap berada dalam negara Ukraina yang tahun-tahun 1991, karena Ukraina tidak pernah ada dalam sejarah dengan batas-batas seperti ini. Dan ini bukan propaganda Rusia, ini adalah sejarah. Maksud saya sekarang orang mengatakan ini adalah dunia Putin. Ini bukan dunia Putin. Ini adalah sesuatu yang sudah lama diketahui oleh para sejarawan dan oleh siapapun yang mempelajari sejarah Eropa Timur secara keseluruhan. Jadi pada akhirnya, mungkin ada jalan keluar dari krisis ini. Tidak ada perang dunia ketiga, akan ada konflik laten yang akan terus kita jalani. Namun akan ada lebih banyak konflik di dunia. There will be more conflicts in the world. You know, the thing that is so frustrating is Hal yang membuat frustrasi adalah bahwa para pemikir yang sangat baik sebenarnya sudah memetakan cara-cara yang masuk akal untuk maju. Bagaimana kita bisa menyatukan hal-hal yang selama ini kita bicarakan, yang kini sedang diperebutkan dengan senjata? Anatol Lieven telah berulang kali menegaskan hal ini. Ukraina, sebuah Ukraina besar seperti dulu, sebenarnya bisa saja ada jika negara itu bersifat federal dan netral. Hal itu akan memenuhi kebutuhan keamanan Rusia, dan kebutuhannya akan wilayah penyangga yang makmur, sebuah wilayah Ukraina yang juga bisa berfungsi sebagai jembatan menuju Eropa. Itu akan menjadi solusi yang sempurna. Namun kita tidak pernah sampai ke sana. Square the circle, but we never got there. We got to the point where these tensions. Kita sampai pada titik di mana ketegangan ini digunakan untuk membenarkan pertempuran dalam perang proksi ini. Dan sekarang kita menuju ke solusi, yaitu pembagian Ukraina dan penggabungan sebagian wilayahnya ke dalam Rusia. Jeffrey Sachs masih berpendapat bahwa satu-satunya cara agar hal ini benar-benar stabil adalah dengan mengakui perlunya bukan lingkup pengaruh, melainkan lingkup keamanan. Karena bahkan menurut pandanganmu, sisa wilayah Ukraina mungkin bisa menjadi anggota Uni Eropa, tetapi tidak akan pernah menjadi anggota NATO. Rusia tidak akan menghentikan intervensi militernya jika itu masih menjadi tujuannya. Maksudku, apakah kamu benar-benar melihat masa depan bagian Ukraina yang tersisa, itu juga berada di dalam NATO? Not in our life. Dus mij drukt mij wanneer hij deep stoort. Begint wel af landing to your breath het reskin work na mamen. Then uses frame every the torth with torth. But we also learned, sorry just to interject, we also Tapi kami juga belajar, maaf, hanya ingin menyela. Kami juga belajar bahwa NATO sebenarnya tidak menginginkan perang langsung. Mereka tidak masalah dengan perang perantara, tetapi mereka memastikan agar tidak terseret ke dalam konfrontasi langsung, bukan? Itu adalah sesuatu yang setidaknya untuk saat ini menjadi semacam pelajaran. As a learning outcome. Yes, this is a positive. Ya, ini adalah hal yang positif. Pada akhirnya, keputusan tentang apakah akan berperang atau tidak memang dibuat di NATO oleh orang-orang yang serius. Bukan oleh orang bodoh, bukan oleh orang yang tidak tahu, bukan oleh politisi amatir seperti yang berkuasa di banyak negara saat ini. Jadi siapa seorang yang bertanggung jawab, Tio? Karena, maksud saya, para jenderal itu sangat bijaksana, bukan? No. I think military people and people who are Tidak. Maksud saya orang-orang militer dan orang-orang yang tidak digerakkan oleh ideologi, politisi sejati, memahami apa yang baru saja Anda katakan, bahwa perang nuklir tidak bisa dimenangkan. Tidak ada yang menang dalam perang nuklir.
Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa semua senjata atau roket nuklir Rusia yang diluncurkan ke Amerika Serikat akan ditembak jatuh di atas Samudra Atlantik atau Pasifik. Orang-orang yang menulis hal semacam itu duduk di kantor, redaksi, surat kabar barat. Orang-orang yang sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan atau tulis. Mereka lupa tentang kapal selam, tentang struktur persenjataan nuklir di Amerika maupun Rusia. Arsenals in America and Russia. If the nuclear war starts, then at least Jika perang nuklir dimulai, maka setidaknya menurut semua teori yang saya pelajari di Universitas Negeri Munich dan kemudian di Radio Free Europe, perang itu mungkin akan berakhir setelah setengah tahun atau bahkan lebih cepat, karena kedua pihak akan menahan diri untuk tidak saling menghancurkan sepenuhnya. Namun, beberapa kota akan hancur dan jutaan orang akan tewas dalam hitungan detik. Dan tentu saja itu akan menjadi dunia yang berbeda, dunia yang tercemar, dunia yang cepat atau lambat akan bergegas menuju Perang Dunia Keempat dan kehancuran total. Jadi orang-orang memahami hal ini. Mereka yang membuat keputusan ini, baik di aparat Rusia maupun Amerika, saya yakin memahaminya, karena mereka mewarisi pengetahuan dan cara berpikir ini dari generasi sebelumnya yang membangun persenjataan nuklir tersebut. Jadi saya cukup yakin bahwa keadaan akan tetap seperti sekarang. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikir orang-orang di Korea Utara. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikir orang-orang di Iran. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikir orang-orang di Pakistan, India, dan negara-negara lain yang juga telah mengembangkan senjata nuklir. Namun saat ini maksud saya, mereka bersikap serius dan sangat berhati-hati. Bahkan ketika mengancam akan menggunakan senjata tersebut terhadap musuh. Jadi begini saja, perang nuklir tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi bahkan bukan perang dingin, melainkan pengakuan atas kenyataan bahwa Ukraina akan terbagi, dan kita harus hidup dengan itu. Beberapa bentuk kegiatan bisnis dengan Rusia dalam satu atau lain cara mungkin akan dimulai. Jangan lupa, tidak akan ada pemenang sejati dalam konflik ini. Pemenang besar dari sudut pandang saya adalah Amerika Serikat, yang tentu saja akan menegaskan kembali perannya sebagai pemimpin atas Eropa, dan Tiongkok, yang sebenarnya akan menjadi pemenang sejati setelah perang ini, kakak besar dalam hubungan dengan Rusia. Tiongkok menyelamatkan Rusia dari sanksi, dan hal ini akan diakui oleh semua pihak. Tiongkok juga akan mencegah Barat melakukan lebih banyak kerugian terhadap Rusia. Dari sudut pandang saya, melalui kebijakan jalur sutra dan perannya sebagai pembangun dunia multipolar, Tiongkok menjadi jauh lebih kuat. Menurut saya, mungkin saya salah, tapi saya melihat Uni Eropa dan Rusia tentu saja sebagai pihak yang lebih lemah akibat krisis Ukraina. Dan tentu saja, pihak yang paling lemah adalah Ukraina. Karena disinilah kita akan melihat Ya, kamu tahu, Ukraina sekali lagi membuktikan pepatah Afrika. Ketika gajah bertarung, rumputlah yang terinjak. Tapi mari kita gunakan beberapa menit terakhir untuk juga membicarakan bukumu. Karena kamu menulisnya sebagai sebuah thriller politik. Namun itu juga semacam hasil pembelajaranmu yang kamu rangkum di sana. Bisakah kamu, mungkin dalam 5 atau 6 menit terakhir, this is you Amy, into Flamber, you can bestämma mig varför ibubuitus du thok du spal kalamanjat. I think that tentu. Saya pikir buku ini juga merupakan penghormatan kepada Fyodor Dostoevsky, penulis besar dalam sejarah Rusia yang telah meramalkan revolusi Oktober dan konflik abad ke-20. Apa yang ingin saya lakukan dalam buku ini, Anda mungkin ingat The Demons karya Dostoevsky, adalah sebuah karya sastra dunia yang terkenal. Dan iblis-iblis ini, bisa dikatakan, kini datang ke Eropa dan mulai membuat masyarakat Barat, termasuk Rusia dan Amerika, kehilangan arah. Jadi, ini juga merupakan buku psikologis dan filosofis tentang selama ada, di mana perang di Ukraina hanyalah katalis bagi semua persoalan ini sekali lagi. Jadi, konflik ini penting. Saya pikir penting untuk melihatnya dari sudut pandang ini. Dan tentu saja mungkin saya semacam orang dalam,
karena saya telah bekerja selama bertahun-tahun di bidang hubungan Eropa-Rusia. Jadi dalam buku itu saya mengambil kebebasan untuk mengungkap sebagian dari kisah-kisah ini. Latar belakang pembicaraan dan pertemuan yang saya lakukan dengan orang-orang yang sangat penting dan menarik selama 30 tahun terakhir, dan membawanya ke dalam alur besar buku tersebut, termasuk dialog yang terjadi di sana. Dan yang sangat penting bagi saya tentu saja adalah masa kekacauan, ketika Rusia mendefinisikan ulang dirinya pada abad ke-17, bahkan setelah Ivan yang mengerikan, yang membangun sebuah kekaisaran besar di tanah Rusia dan menyatukan semua wilayah itu, tentu saja dengan cara yang kejam. Namun pada akhirnya, ia berperang melawan Barat selama 30 tahun, kehilangan tentaranya, dan kembali kehilangan kekaisaran Rusia. Kekaisaran itu harus dibangkitkan kembali setelah 16 atau 20 tahun masa kekacauan. Namun, Rusia berhasil melewati masa itu dan ada pemimpin-pemimpin politik yang sangat positif serta Patriark Filaret pada masa itu, yang saya gambarkan sebagai salah satu tokoh utama. Dan buku itu, dengan segala pengetahuannya, dengan hubungannya dengan Barat, dengan hubungannya dengan Asia dan negara-negara lain. Jadi saya tidak menanggap buku ini membahas insek, memiliki banyak buku di masa-masa sebelumnya. Dari mana belajar carry iring teman ke depan. From which we can learn today how to develop further. Okay, then let's use this as, Baik, kalau begitu mari kita gunakan ini sebagai penutup dan juga sebagai rekomendasi bagi siapapun yang ingin belajar lebih banyak dari pengetahuan dan pengalaman Anda. Mereka sebaiknya mendapatkan buku ini. Saya harus mengatakan, kita sedang melakukan diskusi ini dalam bahasa Inggris, tetapi bukunya sebenarnya masih dalam bahasa Jerman saat ini. Jadi saya mohon maaf. German at the moment, so I'm sorry. I hope it will come in English. I hope. Saya berharap buku itu akan terbit dalam bahasa Inggris. Saya berharap salah satu tokoh utama dalam buku ini adalah Elon Musk, yang menurut saya adalah seseorang yang ingin membawa kebebasan ke Rusia. Namun, buku ini juga akan menarik bagi masyarakat Amerika dan Inggris, serta para pembacanya. And interests. We will certainly do an update again. Kewarsties akan memberikan pembaruan setelah versi bahasa Inggris dirilis. Alexander, adakah tempat di mana orang bisa menemukan tulisan-tulisanmu? Mungkin juga dalam bahasa Inggris, atau tempat untuk mendaftar buletin, atau semacamnya. Hundreds of possibilities. Calvin Yain. Mereka mengunjungi situs web Eurasian Gesellschaft, Eurasia, dapat si menempatkan tiket-reber dan turunji di internet. Taterkazi. No secrets. Okay. Saik, semaf Christiur disthou duwurik. Alexander Rar, terima kasih persib primit sa stupid dasam. For your time today. Rimadis.